warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita senantiasa bersyukur. Alhamdulillah, di siang hari ini kita mendapatkan rahmat dari Allah, yaitu bisa melaksanakan sholat duhur tepat awal waktu dan bisa berjamaah di masjid raya ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya istiqomah dalam melaksanakan sholat wajib secara berjamaah, baik di masjid raya ini ataupun mungkin di musola atau masjid yang terdekat bagi Bapak Ibu semuanya. Ini betul-betul merupakan rahmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Dan sebelum materi inti, secara singkat saya ingatkan selalu kepada Bapak Ibu jamaah, setiap habis sholat wajib, ini pesan Rasulullah, jangan sampai meninggalkan tidak membaca ayat kursi. Sekali lagi, setiap habis ba'da sholat wajib, jangan sampai lupa atau jangan meninggalkan untuk tidak membaca ayat kursi. Karena barang siapa yang habis sholat wajib kemudian membaca ayat kursi itu masuk surga tanpa ada halangan kecuali kematian. Nah, oleh karena itu monggo jangan siap pada sholat ampun tergesa-gesa meninggalkan tempat, baik itu ada kultum ataupun tidak. Nanti baru zikir yang lain, atau zikir yang lain kemudian baru membaca ayat kursi sebagaimana yang dengan sudah biasa itu. Nah, untuk berikutnya dalam kesempatan kultum zuhur ini saya sampaikan dua hadis. Hadisnya pendek-pendek, ini amat luar biasa dan secara jujur kita belum mampu untuk melakukannya, tapi setelah hadis ini saya sampaikan penjenengan, kita berusaha bagaimana supaya kita mampu untuk melaksanakannya. Karena apabila kita mampu melaksanakannya, kita itu akan dibebaskan dari api neraka oleh Allah. Ini Rasulullah menyampaikan kepada kita. Yang pertama itu dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man hafadho ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'a ba'da haramahullahu ala nar. Artinya, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkannya masuk neraka. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Beliau berkata hadis hasan. Nah, niki berat nggih. Kalau belum kita coba Bapak Ibu, berat. Tapi kalau sudah biasa, insya Allah ringan, Pak. Karena apa? Di sini Rasulullah menyampaikan dengan sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sudahnya, Allah mengharamkan kita yang melakukan itu untuk masuk neraka. Subhanallah. Nah, hadis ini jarang atau mungkin belum disampaikan kepada jamaah. Jangankan kok 4 rakaat, 2 rakaat saja kadang-kadang keberatan Bapak Ibu. Nah ini, tapi kalau kita itu mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi, ya paling tidak
sabda Nabi ini kita sikapi, kita coba, monggo. Karena ini untuk kita masing-masing pribadi. Jadi non sewu, kalau kita besok pengen bebas dari api neraka, coba kita laksanakan. Kalau dengan masuk masjid masih ada waktu, ya tentunya sholat sunnah tahiyatul masjid dulu, baru nanti sholat 4 rakaat, 2 rakaat salam, kemudian ada qomat, kita sholat berjamaah. Kemudian setelah selesai juga, ini berat Pak, kadang orang lain sholat sunnah 2 rakaat saja tidak, apalagi 4 Pak. Tapi kalau kita pengen seperti apa yang disampaikan oleh Nabi, karena hadisnya ini hadis hasan, bukan doib, apalagi maudhu, ya kita berusaha. Nah ini kalau Bapak ingin lebih jelas, pendengar buka kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi nomor hadis 1123 halaman 717 sampai 718. Nggih, mungkin saged dipersani lagi. Itulah keutamaan, keistimewaan sholat 4 rakaat sebelum dan sudah sholat duhur. Sekarang yang kedua, masih sama sebenarnya. Dari Ummu Habibah itu siapa? Istri Nabi, putranya Umar bin Khattab. Nggih, jadi dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW bersabda, "Man shola arba'an qoblal zuhri wa arba'an ba'daha haramallahu 'alan nar." Bedanya yang pertama itu man hafadho, zakat, berarti kita biasa sholat kalau sudah menjaga. Kalau yang kedua ini barang siapa sholat, nggih, jadi artinya barang siapa bersolat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat pula sesudahnya, maka Allah mengharamkan dagingnya dari api neraka. Mboten pengen niki. Jangan sampai menyesal nanti setelah masuk kubur. Wah, dulu kok saya tidak melakukan sholat itu ya. Jangan sampai penyesalan itu akhir. Nggih. Kalau ini terdapat hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan dan disahihkan oleh Tirmidzi. Dalam kitab fikih Sunnah Said Sabiq juz 2 nomor hadis 38 halaman 25. Ini ada 2 hadis. Nggih. Yang maksudnya sama. Barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum duhur dan sudahnya 4 rakaat, kita akan selamat dari sentuhan api neraka. Nah ini tergantung kita masing-masing. Kondisi iman seseorang itu berbeda-beda. Kalau beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, orang yang cerdas itu orang yang selalu banyak mengingat kematian. Nah sholat itu berarti mengingat kematian. Nah jadi ini yang dapat saya sampaikan. Kemudian terakhir, kenapa Rasulullah selalu sholat 4 rakaat sebelum duhur? Ternyata ini ada riwayatnya. Di sini ada namanya Abu Ayyub Al-Ansari, itu selalu melakukan sholat 4 rakaat sebelum duhur. Kemudian orang lain bertanya, "Wahai Abu Ayyub, kenapa kamu selalu sholat 4 rakaat sebelum duhur?" Kemudian Ayyub Al-Ansari tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa Rasulullah selalu sholat 4 rakaat sebelum duhur?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya ada suatu saat di mana semua pintu langit dibuka. Maka aku ingin sekali bahwa dalam saat itu ada suatu amal kebaikanku yang naik ke sana." Hadis riwayat Ahmad dan sanadnya baik. Hadis nomor 39 halaman 25 fikih sunnat juz 2 Said Sabiq. Nah ini rahasianya kenapa Rasulullah selalu sholatnya 4 rakaat sebelum duhur. Monggo, sudah saya sampaikan. Jangan besok biar tidak menyesal, kita coba, kita lakukan. Dipaksa memang, pertama harus dipaksa. Nggih, buktinya cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian mudah-mudahan jamaah yang masih
duduk untuk mendengarkan kultum ini mampu diberi kemampuan, tidak hanya hidayah tapi taufik dari Allah. Karena hidayah datang, kalau tidak dapat taufik dari Allah, dia tidak melakukannya. Tapi ketika seorang itu datang hidayah kemudian melakukan, itulah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya saya pribadi dan umumnya pada seluruh jamaah yang masih duduk untuk mengikuti kultum ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya dan maaf. Akhir kata, nasrullah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.